tapi tetap memberikan kerja yang terbaik untuk masyarakat. Selalu menjaga kredibilitas dan integritas kita sebagai rakyat Indonesia. Halo, pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen. Senang sekali saya Amilatu Prisa dapat menjumpai Anda kembali dalam program Profil Wakil Rakyat. Program yang mengulas tentang latar belakang dan awal mula anggota DPR RI bergabung di parlemen. Ada 4 perempuan dari daerah Sumatera Barat dan beliau salah satunya yang lolos menjadi anggota DPR RI. Baru saja dinobatkan menjadi ketua umum di cabang olahraga yang tergabung dalam Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk wilayah Sumatera Barat. Siapakah dia? Langsung saja sudah hadir di studio Radio Parlemen. Di samping saya, Ibu Haja Nevi Juwairina, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Ya. gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, insyaallah. Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika lolos menjadi anggota DPR RI? Oh iya, tentu ini jadi amanah ya, dengan perjuangan yang tidak sedikit ya, perjuangan yang kita harus bersaing dengan anggota parlemen yang laki-laki, Yes. caleg yang laki-laki Iya. ya, kita perempuan, tentu kita harus punya urat nadi yang laki-laki juga ya. Yes, benar. Karena kan memang begitu janji Allah ya dalam Quran, bahwa bagi laki-laki atau perempuan itu punya peluang yang sama ya Iya. untuk di dunia, untuk berhasil ya. Tentu akhirnya alhamdulillah undang-undang kita itu sudah memberikan kuota untuk perempuan 30%, sudah Yes. lumayan alhamdulillah. Dan alhamdulillah untuk DPR RI sekarang kita sudah mencapai angka 20%-an ya untuk Ya. caleg perempuan, untuk anggota Dewan Perempuan di Parlemen Pusat. Itu sekarang kita dorong untuk tingkat provinsi ya, kabupaten dan kota. Ya, tentu ini jadi istilahnya perjuangan yang cukup ini keras ya, dan membuahkan hasil. Tentu ini adalah amanah. Baik, amanah ya Bu ya. Hmm. Jadi ketika Ibu menjadi anggota DPR RI, ada nggak Bu suka dukanya? Oh iya, udah pasti. Dari tahun 2019 ya Bu ya? Oh, betul, Diangkat. sudah pasti. Ya sukanya pasti ketika ngelihat rakyat di dapil kita itu atau konstitusi kita ketawa, kita suka ketawa ya, tentu Iya. ya bahagia mereka. Tentu kalau dukanya ya mereka kan pasti namanya mereka melihat wakil rakyat pasti bisa menyalurkan aspirasi mereka ya. Tentu ya namanya masyarakat, namanya rakyat, mereka kan taunya minta ya. Dan Iya. tentu kita berusaha untuk mengakomodirnya. Tentu juga ada keterbatasan ya. Nah, Iya. inilah mungkin dukanya ya, keterbatasan yang kita miliki. Tentu kita harus edukasi ya, artinya ketika dia mendapatkan sesuatu program dari pemerintah, tentu disyukuri. Dan mudah-mudahan dengan dia bersyukur, insya Allah dia akan mendapatkan nikmat ya dari arah yang tidak diduga-duga. Amin, amin. Amin. Ibu, ada nggak pengalaman Ibu Nevi yang berkesan, yang nggak pernah dilupain gitu, nggak Oh pernah iya. terlupa sampai hari ini, boleh diceritakan? Ini pengalamannya setelah anggota dewan atau sebelum? Sebelum anggota dewan, boleh? Oh iya. Ya, jadi kan sebelum saya jadi anggota dewan kan Bapak sudah jadi anggota dewan ya. Waktu itu menjadi caleg ya. Iya. Bapak juga saya lihat berjuang. Waktu itu Bapak sama-sama kami ikut sama Bapak kuliah, Bapak kuliah di Malaysia. Ketika Bapak kampanye ya kami ditinggal di Malaysia gitu yang Iya. kami sekeluarga itu, anak saya sudah 7 ya. Oh, iya. 7 anak saya waktu itu. Bapak pergi ke Indonesia untuk kampanye. Waktu itu kita belum pulang. Nah, pada saat itu anak saya sakit ya. Ya, saya berdoa kepada Allah agar dimudahkan anak saya sakit dan Bapak lulus menjadi anggota dewan. Ternyata iya, anak saya sembuh dan Bapak jadi anggota dewan. Wow, luar biasa. Iya. Itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa Ibu Nevi lupain ya. Iya pasti saat ya, itu. betul. Oke. Karena kita ditinggal Iya. di negeri orang. Iya, benar juga Bu, benar. Benar. Ibu, ada siapa yang memegang peran penting dalam karir Ibu, yang Iya, benar-benar benar. membantu Ibu, mensupport Ibu sampai hari ini? Yang pasti adalah suami Ibu ya, karena dia juga seorang politikus ya, 3 kali menjadi anggota dewan dan 2 kali menjadi gubernur Sumatera Barat ya, hampir 25 tahun kan. Tentu
dari perjalanan hidup beliau itu kan Ibu sebagai pendamping beliau langsung di sisi beliau itu tuh melihat bagaimana perjalanan beliau menjadi politikus ya. Nah itu jadi memotivasi akhirnya kita juga ternyata bisa ya menjadi caleg perempuan khususnya, kalau Bapak kan laki ya Iya. gitu jadinya. Mewakili kaum perempuan di Indonesia. Dan tapi ternyata sebetulnya itu bukanlah suatu hal yang muncul dengan tiba-tiba ya. Ternyata keinginan saya untuk bukan keinginan ya, sebetulnya jadi kayak didorong ya sehingga Ya. muncul gitu ya. Tadinya mungkin ada keinginan tapi kan nggak besar ya, tapi ketika didorong menjadi besar ya. Ternyata adalah dari orang tua saya yang laki-laki ya. Ternyata ketika kita menjadi anggota dewan ini, kita harus punya modal besar ya untuk melayani rakyat ya, untuk berorganisasi. Kalau ujuk-ujuk dia menjadi anggota parlemen tapi dia tidak punya mental ke arah sana, saya pikir akan menjadi seorang anggota dewan yang pragmatis ya, Ya, tidak idealis ya. Nah itu saya lihat ternyata bapak saya mengajarkan saya untuk menjadi anggota masyarakat yang bersosial. Jadi sejak saya SMP, saya sudah disuruh aktif ya sama bapak saya berorganisasi gitu ya. Terus Ya. SMA, kuliah ya. Bahkan setelah nikah pun saya punya anak juga saya tetap organisasi. Nah ternyata cikal bakal kita menjadi anggota dewan. Dan itu kita akan menjadi anggota dewan yang idealis bukan pragmatis. Baik Ibu. Ibu Nevi, ini pertanyaan terakhir. Ya. Harapan Ibu Nevi untuk dapil Ibu. Oh iya, tentu harapannya sebanyak-banyaknya program pemerintah masuk ke dapil Ibu. Yes, banget ya. Sebanyak-banyaknya ya. Ya, Karena amin, kan amin, Bu. ini amanah ya, Ya. berarti kan konstituen pemilih kita sudah memberikan suaranya kepada kita, tentu kita menjaga amanah dengan baik gitu. Oke, baik. Oke Ibu Nevi, terima Sama-sama, kasih iya. banyak Sama-sama. untuk waktunya dan Sama-sama, kesempatan iya. hari ini. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama ya. Baik, pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen, tadi Ami sudah mengulas tentang profil dari anggota DPR RI, Ibu Haja Nevi Juairina. Bagaimana? Semoga menginspirasi semua masyarakat Indonesia, khususnya wanita Indonesia. Akhirnya, saya Amilatu Prisa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Profil Wakil Rakyat selanjutnya.